Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Hukum Perusahaan kelas J. Kami akan mempresentasikan tentang badan usaha bukan badan hukum untuk memenuhi UAS Hukum Perusahaan semester 4. Perkenalkan, nama saya Farah Putra Delia dengan NIM 11.000.12.11.40.555. Perkenalkan, nama saya Bigel Farel dengan NIM 11.012.11.40.632. Perkenalkan, nama saya Dava Nadif Chandana dengan NIM 11.000.1211.40.789. Perkenalkan, nama saya Rachel Linda Zora Amel Masyanti dengan NIM 11.000.121.30348. Perkenalkan, nama saya Astineri Hernawan dengan NIM 11.01211.30287. Pengertian persekutuan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1618 hingga pasal 1652 disebutkan persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata. Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu yang pertama, perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, memasukkan sesuatu imbreng. Yang ketiga, tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan. Proses dan syarat-syarat pendirian persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya dicermati dalam pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan di antara pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun, jika hendak mendirikan persekutuan perdata, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum. Yang ketiga, tujuannya adalah kepentingan bersama untuk mencari keuntungan. Pembagian keuntungan dan kerugian. Cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian macap. Bila dalam perjanjian pendirian tidak diatur, maka bagian tiap sekutu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Sekutu yang imbrengnya hanya berupa tenaga, maka bagian keuntungan atau kerugian yang diperolehnya sama dengan bagian sekutu yang memasukkan imbrengnya berupa uang atau barang yang paling sedikit. Pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan. Bentuk tanggung jawab para pihak. Tanggung jawab internal berkaitan dengan pengaturan internal dalam persekutuan perdata. Para sekutu dapat membuat perjanjian khusus untuk menunjukkan salah satu dari mereka atau orang ketiga sebagai pengurus yang memiliki wewenang untuk mengelola persekutuan. Tanggung jawab eksternal berkaitan dengan hubungan antara persekutuan perdata dan pihak ketiga. Pasal 1642 hingga pasal 1645 KUH Perdata mengatur tanggung jawab sekutu dalam persekutuan. Berakhirnya persekutuan perdata. Ketentuan hukum berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam buku 3 pasal 1646 hingga pasal 52 KUH Perdata. Adapun beberapa sebab sebuah persekutuan perdata dapat dinyatakan bubar. Pasal 1646 KUH Perdata adalah lampaunya waktu untuk mana macap itu didirikan, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok macap itu, kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu, dan salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Dalam pasal 16 KUHD, firma artinya nama bersama atau Vennootschap onder ene firma dalam bahasa Belanda, yaitu nama orang atau sekutu yang digunakan untuk menjadi nama perusahaan. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ikatan persekutuan karena dalam firma, pengusaha atau anggotanya merupakan sekutu atau partner yang terdiri lebih dari satu anggota untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Firma adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung atau secara renteng.
Proses pendirian firma dimulai dengan pembuatan akta pendirian yang kemudian didaftarkan di Kepanitariaan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Setelah proses ini selesai, firma dianggap sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan bisnisnya. Dalam tata cara pembagian keuntungan firma, yaitu yang pertama adalah perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1633 sampai pasal 1635 KUH Perdata. Pembagian keuntungan dalam firma diatur oleh perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian firma. Perjanjian ini mencakup persentase pembagian berdasarkan kontribusi atau kepemilikan modal masing-masing anggota. Yang kedua, adanya kesepakatan adil yang diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata. Jika tidak ada perjanjian yang dibuat, pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan seimbang dengan mempertimbangkan perimbangan pemasukan. Pembagian keuntungan tidak boleh memberikan seluruhnya kepada satu anggota atau membagikannya dengan pihak ketiga. Yang ketiga, ada tanggung jawab bersama yang diatur dalam pasal 18 KUH Dagang. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara tanggung renteng, termasuk tanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota lainnya. Tanggung renteng ini mencakup tidak hanya kekayaan yang diinbrengkan ke firma, tetapi juga harta pribadi di luar firma. Terdapat dua bentuk tanggung jawab sekutu firma yang diatur di dalam undang-undang. Yang pertama yaitu tanggung jawab intern, di mana tanggung jawab sekutu seimbang dengan inbreng, khususnya dalam pembagian keuntungan. Yang kedua, ada tanggung jawab ekstern dalam pasal 18 KUHD yang disebutkan bahwa setiap sekutu bertanggung jawab pribadi terhadap keseluruhan, yang artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun perbuatan dilakukan oleh sekutu lain termasuk dalam hal menanggung kepailitan. Dalam sebuah firma, terdapat kelebihan atau keuntungan yang dapat dirasakan oleh pelaku firma. Pertama, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan modal tersebut dibagi-bagi secara tanggung renteng. Yang kedua, tergabungnya alasan-alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, perhatian sekutu maksimal terhadap perusahaan karena perbuatan yang dilakukannya bertanggung jawab terhadap sekutu lain. Selain mempunyai kelebihan, dalam menjalankan suatu firma terdapat kekurangan juga. Yang pertama, kekurangan tersebut adalah adanya tanggung jawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal kerugian yang terjadi pada firma. Yang kedua, pimpinan dipegang lebih dari satu orang, yang dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya perselisihan paham dalam kerjasama dan pelaksanaan tugas dari masing-masing sekutu. Yang ketiga, adanya beberapa sebab persekutuan dengan firma yang akan berakhir. Dan yang keempat, penanaman modal beku, yakni penanam modal kesulitan menarik modal yang telah disetorkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai CV atau yang biasa disebut persekutuan komanditer. Pada pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa CV adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Latar belakang dengan ada pembentukan CV ini ialah ada seseorang atau lebih yang mempercayakan uang atau barang lainnya untuk dipergunakan dalam suatu perusahaan kepada seseorang atau lebih yang menjalankan perusahaannya atau pembiayaan bersama. Dasar hukum untuk CV ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 19, 20, dan 21 yang membahas mengenai tentang pendirian, permodalan CV, serta persekutuan. Selanjutnya ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas mengenai pendaftaran persekutuan komanditer. Selanjutnya juga terdapat pada KUHD pasal 31 dan KUHPER pasal 1647 dan 49 mengenai pembubaran CV, dan pada KUHPER pasal 1651 tentang pewarisan sekutu. Dalam menjalankan CV ini terdapat beberapa pihak yang terlibat untuk menjalankannya. Yang pertama, ada sekutu komanditer, yaitu orang yang mempercayakan untuk menyerahkan uang atau barang lainnya kepada orang lain, tetapi dia sendiri tidak campur tangan dalam pengurusan persekutuan. Dengan demikian, seorang sekutu komanditer dapat disamakan sebagai seorang penitip modal pada suatu perusahaan yang nantinya ia akan menerimakan hasilnya. Selanjutnya, ada sekutu aktif atau sekutu komplementer, yaitu orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan, yang dimana sekutu ini biasa disebut sekutu pengurus yang menggerakkan modal tersebut. Tetapi dalam hal ini juga perlu diketahui, baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer sama-sama menyetorkan sejumlah uang atau barangnya sebagai pemasukan pada persekutuan
dengan tanggung jawab bersama yang nanti dipikul bersama, yaitu maupun untung dan rugi itu dapat dipikul bersama. Selanjutnya adalah prosedur pembentukan CV. Yang pertama, mempersiapkan data pendirian CV. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Yang ketiga, pengasahan SABU di Kemenkumham. Yang keempat, mengurus NPWP. Yang kelima, mengurus SKT pajak. Yang keenam, mengurus NIB atau nomor induk berusaha. Jenis-jenis CV. Yang pertama adalah CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakteristik yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun sekutu pasif. Selanjutnya adalah CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komoditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Dan yang terakhir adalah CV campuran atau CV yang biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari CV. Yang pertama adalah kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama kebutuhan akan modal mudah dipenuhi di samping pendiriannya yang mudah. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit. Yang ketiga, kemampuan pemimpin CV relatif lebih baik. Yang keempat, orang lebih suka menginvestasikan modalnya dan mudah dalam mencairkan modalnya. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama adalah kelangsungan perusahaan tidak menentu dikarenakan bergantung pada sekutu komplementer. Untuk yang kedua, semangat sekutu komoditer dalam memajukan usaha menurun karena tanggung jawabnya yang tidak penuh dibandingkan dengan sekutu firma. Untuk yang terakhir, berakhirnya sebuah persekutuan komoditer atau CV. Pada hakikatnya sama dengan berakhirnya sebuah firma di mana tata cara pembubaran diatur dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan juga diatur dalam pasal 31 sampai 35 KUHD. Di mana berakhirnya CV, salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam CV, serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan. Oke, jadi yang selanjutnya adalah usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha sederhana yang dimiliki oleh satu orang dengan modal sendiri. Dalam usaha dagang, pemiliknya tetap satu orang, tetapi melibatkan pekerja atau buruh dalam operasionalnya. Keuntungan usaha dagang adalah fleksibilitas pengambilan putusan, tetapi tanggung jawab pribadi pemilik tidak terbatas. Usaha dagang memiliki cakupan terbatas dan penting untuk memahami regulasi lokal sebelum memulai atau mengelola usaha dagang. Pemilik usaha dagang bertanggung jawab pribadi dan sepenuhnya terhadap resiko dan kreditur perusahaan. Pemilik usaha dagang bertanggung jawab pribadi dengan seluruh harta kekayaannya terhadap perikatan perusahaan. Tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Bentuk tanggung jawab pemilik usaha dagang. Yang pertama adalah tanggung jawab intern, di mana tanggung jawab sekutu seimbang dengan imbang khususnya dalam pembagian keuntungan. Yang kedua adalah tanggung jawab ekstern. Dalam pasal 18 KUHD disebutkan setiap sekutu bertanggung jawab pribadi terhadap keseluruhan. Artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun perbuatan dilakukan oleh sekutu lain termasuk dalam hal menanggung kepailitan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan usaha dagang. Pada kelebihannya, organisasi yang sederhana dan aktivitas terbatas. Yang kedua itu kebebasan dalam pengambilan putusan oleh pemilik. Yang ketiga, seluruh keuntungan menjadi milik pemilik. Yang keempat, pajak relatif kecil karena pendapatan usaha dagang cenderung kecil. Yang kelima, ongkos organisasi yang rendah, hanya perlu membayar karyawan. Dan keenam, undang-undang yang mengatur usaha dagang masih terbatas. Pada kekurangannya, usaha dagang memiliki pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas saat menghadapi kebangkrutan. Yang kedua, perusahaan terbatas dalam pertumbuhannya karena keterbatasan modal. Yang terakhir itu adalah kontinuitas usaha tidak terjamin jika pemilik meninggal. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.